Dan salah satu cara efektif sekali untuk menaikkan iman kita dan bahkan membuat kita istiqomah, sering ziarah kubur. Datang ke kubur sejenak, selain ucapin salam, renungi, lihat gundukan tanah itu dan batu nisan. Kalau di bawah batu nisan itu tanah, gundukan tanah itu walaupun kita tidak kenal, ada manusia seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala macam, tapi mereka sudah meninggal dunia. Dan mereka akan dipertemukan nanti dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sebagaimana kita juga akan seperti itu. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, makanannya sudah sehat, olahraga optimal, misalnya hidup di lingkungan yang udaranya asri, tetap aja kalau ajal datang kan meninggal dunia. Maka kita harus punya persiapan untuk semua itu. Dan cerdas orang yang memikirkan masalah ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta ini dan juga diri kita sendiri. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan Dia juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga hisabnya sangat cepat kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran dan membangkang, serta juga balasannya tidak terhingga bagi orang-orang yang patuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu berterima kasih dan bersyukur kepadanya, dan siapapun yang bersyukur pasti dijanjikan akan ditambah apapun yang dia butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, serta juga di akhirat nanti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Maka jadilah orang-orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah Azza wa Jalla mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli hafizahullah dengan terjemahan Kunci Sukses di Alam Kubur. Dan selalu kita ingatkan di awal pembukaan isi pengajian, kalau seorang muslim dan muslimah memang harus peduli sekali dengan masalah alam akhiratnya. Karena itu adalah merupakan target utama kita. Dan di sana hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga tempat dengan kenikmatan abadi bagi orang yang selama di dunia selalu patuh, tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangan, serta kalau memiliki pelanggaran bertaubat kepada Allah. Dan neraka bagi para pembangkang yang terus-menerus dengan kekufuran, dengan kemunafikan, dengan pelanggaran-pelanggaran tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula perjalanan menuju ke akhirat yaitu alam kubur. Siapa yang selamat di alam kubur, maka dia akan selamat nanti di akhirat sana. Siapa yang celaka di alam kubur, maka sangat kecil kemungkinan dia bisa selamat di alam selanjutannya atau di jalan menuju ke surga dan juga selamat dari api neraka. Oleh karena itu buku ini sangat menarik kalau kita bedah, karena dia atau Dr. Ahmad menyusun kunci sukses di alam kubur. Bagaimana kita berhasil di alam kubur itu yang nanti akhirnya memuluskan juga perjalanan kita di akhirat sana menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu yaitu membaca Al-Qur'an di poin nomor 13, dan kita akan lanjutkan sekarang poin ke-14, kunci sukses yang ke-14 untuk selamat dari siksa kubur, yaitu masalah sedekah. Mungkin poin ini tidak asing bagi kita, sering kali kita dengar dari kecil sedekah, berbagi dengan orang dan seterusnya. Cuma pertanyaannya adalah seorang muslim ya, dia harus memahami atau apakah dia sudah memahami bahwasanya kita harusnya tamak dengan rahmat Allah. Apakah Anda semua sudah faham bahwasanya kita seharusnya tamak dengan rahmat Allah, tamak untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Walaupun sudah mengerjakan sholat misalnya 5 waktu yang wajib, selama masih ada peluang untuk menambah pahala di sholat-sholat itu, maka seorang mukmin dan mukminah tamak. Dia selalu ingin mendapatkan pahala. Sebagai contoh misalnya dengan mengajak orang lain sholat, misal, atau dia menyempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalaupun dia sudah coba mengerjakan dengan sempurna, sholat wajibnya misal, dengan tepat waktu, tepat gerakan, tepat juga bacaannya, juga sudah mengajak orang lain, serta telah menyempurnakan sholat wajib dengan sholat-sholat sunnahnya, artinya sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah sudah dikerjakan,
sholat qiyamul lail, sholat haji sudah dikerjakan, sholat wudu, taubat, dan segala macam sholat-sholat sunnah sudah dikerjakan, maka tetap juga dia tamak agar dia bisa istiqomah, konsisten dalam menjaga ibadah tersebut sampai ajal datang. Maka ini hal yang sangat ditekankan dalam agama. Sehingga kalau kita selalu memunculkan rasa tamak kita agar selalu mau mengerjakan ibadah dan tidak pernah puas dengan apa yang kita kerjakan, selalu berusaha selama ada peluang, bahkan dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Kayak tadi habis sholat terus kita duduk di majelis ilmu, nanti habis majelis ilmu ini apalagi nih? Sambil menuju ke rumah, misalnya ibu-ibu pulang ke rumah, sambil berzikir kepada Allah, sambil muraja Al-Quran, sambil mendengarkan lagi ceramah di kendaraannya misalnya, atau dia silaturahim keluarga, intinya dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dia tidak akan pernah puas sampai hembusan nafas terakhir. Ini harusnya menjadi satu program penting. Sebagaimana kita sangat pelit dengan semua jenis pelanggaran, apapun itu. Jangankan bicara yang haram, yang makruh saja kita akan menjauh darinya. Makruh minum berdiri, makan berdiri misalnya, kita tinggalkan. Seseorang yang meninggalkan yang makruh, maka yang haram akan jauh ditinggalkan. Dan kita harus pelit sekali dengan itu. Setiap kali ada pelanggaran agama, terbuka pintunya, enggak, saya enggak mau. Selesai. Kita harus menahan diri. Nah, ini konsep dasarnya, ya, supaya kita selama hidup di dunia ini selalu terisi dengan hal-hal kebaikan. Nah, seperti contohnya bahasan kita pada hari ini sedekah. Saya udah kok Ustaz, kalau ada kotak amal saya sedekah. Oke, berapa jumlah yang Anda sudah sedekahkan di jalan Allah? Bukan antara Anda dengan kotak masjid, kotak amal masjid, bukan antara Anda dengan yayasan, tapi antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak yang kita keluarkan? Dan apakah kita masih perhitungan di jalan Allah? Sementara Allah menjanjikan siapapun yang berkorban di jalannya, di antaranya sedekah, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki dan balasan tanpa ada batasannya. Kalau kita masih hitung-hitungan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah pun akan hitung-hitung dengan kita. Begitu yang Nabi SAW ingatkan kepada para sahabat beliau. Ya, seperti misalnya bersabda beliau kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma anaknya Abu Bakar, seorang sahabat yang mulia. Kata Nabi SAW, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau hitung-hitung dengan Allah, maka Allah juga akan hitung-hitung denganmu. Jadi memang kita harus, ya, bagaimana menggerakkan diri kita dalam sedekah ini, selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kualitasnya misalnya selama ini kita hanya bersedekah dengan uang ya yang sudah lecek, uang tua, atau kita tidak pedulilah mau yang kita keluarkan itu kualitasnya bagus atau tidak. Nah, seperti makanan misalnya, walaupun bekas mungkin kita berbagi, daripada rusak kita bagi kepada orang. Sekarang kita tingkatkan kualitasnya. Apa yang saya makan bahkan sebelum saya suapkan ke mulut saya akan berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sama, jumlahnya sama, kualitasnya sama misalnya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan kuantitasnya, jumlahnya. Kalau hari ini kita selalu sedekah di kotak amal 5.000, 10.000 rupiah, sekarang saya akan tingkatkan antara saya sama Allah. Saya akan tingkatkan 20.000, 30.000, 100.000, 1 juta. Karena tidak akan mungkin kita melakukan satu pengorbanan yang besar tanpa pengorbanan yang kecil. Tidak akan mungkin kita mau sedekah dengan 1 juta rupiah, kecuali kita sudah mulai meningkatkan step by step, ya, tahapan demi tahapan. Misalnya dari 10.000 ke 50.000, ke 100.000, ke 200.000, baru kita pindah nanti hati kita lapang untuk mengerjakan hal yang lebih besar. Dan beruntunglah orang yang memahami masalah ini, sehingga dia tidak selalu stuck atau bertahan di satu titik, satu jenis ibadah dengan kualitas yang sama dan kuantitas yang sama. Tapi bagaimana dia tingkatkan semua itu. Nah, ini yang kita maksudkan sebenarnya teman-teman sekalian. Karena terlalu banyak di pengajian dibahas oleh para ustadz, para kiai, para tokoh-tokoh agama, sedekahlah, beginilah, begitulah, didengar. Oh ya, udah pada saat itu diinfakkan, disedekahkan, habis itu berhenti. Tidak ada istiqomahnya, tidak ada evaluasi diri, ya, introspeksi diri, apakah saya perlu tingkatkan atau tidak. Sementara tadi sudah kami sampaikan kaidah dasarnya, seorang mukmin harus tamak dengan rahmat Allah, tamak dengan amal ibadah. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau selama ini Anda hadir majelis ilmu sepekan sekali misalnya, sekarang harus ditingkatkan. Seminggu 2 kali misalnya. Kalau sudah berjalan seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Saya pernah bahasakan Imam Nawawi rahimahullah sampai menjadi ulama besar. Itu beliau 1 hari 13 guru, 13 kitab yang dibahas. Jadi maksimal. Sehingga betul-betul tersibukkan dengan amal-amal soleh. Karena keadaan kita, kalau bukan kita sibukkan dengan amal soleh, kita akan sibuk dengan hal yang sia-sia. Atau misalnya kita dengan maksiat, gitu kan. Oleh karena itu kita harus menyelamatkan diri kita, teman-teman sekalian, sebelum terlambat. Jadi tamaklah selalu dengan ibadah.
selalu ingin mengerjakan yang lebih baik, selalu ingin meningkatkan kualitasnya, selalu ingin meningkatkan kuantitas jumlah, tapi yang bisa ditingkatkan kuantitasnya. Karena seperti sholat duhur 4 rakaat, nggak mungkin walaupun kita semangat kita mau sholat 8 rakaat. Tapi kita tingkatkan kualitasnya. Tapi kalau kayak sedekah, mengkhatam Al-Quran, misalnya silaturahim keluarga, ini kita bisa tingkatkan kuantitasnya secara jumlah. Volumenya kita bisa tingkatkan. Jadi jangan pernah puas. Dan salah satu trik yang menarik adalah kita melihat orang yang lebih baik daripada kita. Misal ada orang yang lebih baik silaturahimnya, orang lebih baik, lebih rajin hadiri majelis ilmunya, lebih baik sholat malamnya, lebih baik tutup auratnya. Nah, kita lihat orang-orang seperti ini supaya kita tidak merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Karena ada sebagian orang dia bodoh gitu ya. Maaf saya bahasakan ini. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sehari cuma 2 kali sholat duhur sama asar misalnya. Yang lain nggak sholat. Ya saya lebih baik daripada teman saya nggak sholat sama sekali. Jadi yang dilihat orang yang lebih buruk, maka tidak akan pernah meningkat. Tapi kalau dia lihat orang yang selalu sholat 5 waktu, bahkan tepat waktu, bahkan di masjid kalau perlu, misalnya kalau laki-laki, maka ini akan dia terpicu untuk itu. Kalau kita kuliah di kampus atau kita sekolah di sekolah, patokan kita adalah anak-anak yang malas, atau yang penting lulus lah, mau nilainya pas-pasan tidak masalah. Maka kita akan mirip dengan mereka atau kita akan bisa lebih rendah dari mereka. Tapi kalau patokan kita orang yang juara 1, itu yang menjadi contoh kita dan kita kejar, kita tidak akan jauh dari dia. Nah, ini sebuah kaidah-kaidah dasar yang harusnya kita jadikan sebagai prinsip kita. Jadi setiap kali dengar ceramah, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar mendengar, oh saya pernah dengar, oh saya sudah tahu, hanya sebatas itu saja. Tapi bagaimana kita mengambil sebuah hikmah, supaya kita bisa bertambah secara kualitas dan kuantitas yang sudah kami sampaikan tadi. Baik, saya akan bacakan dulu. Tentu poin nomor 13 dan 14, kenapa 13 ini tidak dituliskan dalilnya? Saya sudah bilang metode yang dipakai oleh Dr. Ahmad ini, hafizahullah, beliau kalau menemukan dalilnya sama, maka beliau gabungkan. Jadi poin nomor 13 membaca Al-Quran, dalilnya adalah yang akan kita bacakan sebentar lagi. Ini pada pertemuan yang lalu, di bulan lalu saya sudah bacakan hadis ini. Tetapi karena poin nomor 14 sedekah berada di satu dalil, satu hadis, sama dengan baca Quran, maka diangkatlah satu dalil. Jadi bukan berarti tidak ada dipaparkan dalil oleh beliau ya. Maka dalil ini yang akan saya bacakan terulang, namun kita lebih banyak fokus nanti ke tambahan syarah atau penjelasan berhubungan dengan sedekah itu sendiri. Di halaman 36 di poin nomor 14, kunci sukses selamat dari kubur, yaitu sedekah sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tabarani, di mana Nabi SAW bersabda, yu'tar rajulu fi qabrihi fa'idha utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatul Qur'an, wa idha utiya min qibali yadayhi dafa'athu as-sadaqah, wa idha utiya min qibali rijlaihi dafa'athu masyuhu ilal masajid. Bila seseorang akan didatangi, maksudnya oleh malaikat mungkar nakir dalam kuburnya, jika ia didatangi dari arah kepalanya, maka amalan membaca Al-Quran akan membelahnya. Maksudnya memang orang ini aman karena dia selalu membaca Al-Quran. Jika didatangi oleh malaikat mungkar nakir dari depannya, maka amalan sedekah membelahnya. Ini jadi saksi bahasan kita. Jika dia didatangi dari arah kedua kakinya, maka berjalannya ke masjid yang akan membelahnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya di potongan tengah-tengah hadis, kalau malaikat mendatangi dari arah depannya, maka langsung dibela oleh sedekahnya. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran dulu. Yang pertama, pentingnya seseorang peduli dan mengimani, ya, meyakini tentang adanya kehidupan di kubur. Ya. Dan jangan pernah terpengaruh dengan orang yang menganggap, oh tidak ada kok kehidupan di kuburan, seperti umumnya orang-orang kafir. Ya. Kita sangat yakin kita akan meninggal satu waktu, sebagaimana banyak manusia-manusia sebelum kita sudah dikafani, dimasukkan di geranda, dipikul, kemudian dimasukkan dalam kuburan, kita pun akan sama. Dan salah satu cara efektif sekali untuk menaikkan iman kita dan bahkan membuat kita istiqomah, sering ziarah kubur. Datang ke kubur sejenak, selain ucapin salam, renungi, lihat gundukan tanah itu dan batu nisan. Kalau di bawah batu nisan itu tanah, gundukan tanah itu walaupun kita tidak kenal, ada manusia seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala macam, tapi mereka sudah meninggal dunia. Dan mereka akan dipertemukan nanti dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sebagaimana kita juga akan seperti itu. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, makanannya sudah sehat, olahraga optimal,
misalnya hidup di lingkungan yang udaranya asri, tetap aja kalau ajal datang kan meninggal dunia. Maka kita harus punya persiapan untuk semua itu. Dan cerdas orang yang memikirkan masalah ini. Ini pelajaran pertama. Karena sini dikatakan yu'ta rajulu fi qabrihi, akan didatangi seseorang dalam kuburnya. Artinya akan ada kehidupan di kuburan. Dan bagaimana banyak riwayat yang sudah kita sampaikan dari awal bedah buku ini, Nabi SAW pernah lewat kuburan, kemudian mengatakan live langsung ya, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa sekarang. Yang satunya karena tidak cebok pada saat kencing, yang satu suka menyebarkan adu domba, dan yang satu tidak cebok pada saat kencing. Dan itu banyak dianggap remeh oleh orang. Nabi SAW juga pernah melewati kuburan, lalu meminta pelepah kurma, lalu menancapkan di dua kuburan, lalu mengatakan berharap agar kuburan ini, ya, siksaan untuk mereka akan lebih ringan selama daun ini belum kering atau pelepah kurma ini belum kering. Nah begitu juga dengan Nabi SAW pernah melewati suara terdengar sangat keras, dan para sahabat pun Allah perdengarkan sebagian mereka pada saat itu. Lalu kata Nabi SAW itu adalah suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan. Dan sekian banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah pentingnya orang selalu membaca Al-Quran. Dan ini sudah panjang lebar kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selalu kita baca Al-Quran. Tidak boleh lewat satu hari kecuali baca Al-Quran. Dan saya sudah berbagi pada pertemuan yang lalu ya, ada aplikasi namanya Nakhtim. Dan itu aplikasi apa saja sih yang Anda punya di handphone, tidak ada masalah. Yang penting ada aplikasi yang aktif sekali, di mana setiap kita tutup handphone, buka lagi, terus kemudian nyambung ke lanjutan bacaan Quran kita supaya kita mengkhatamnya, gitu ya. Baca aja terus. Karena Al-Quran itu saya ingatkan kembali, ya, yang pertama haknya adalah kita baca. Ngerti nggak ngerti baca aja, nggak masalah. Biar nggak ngerti artinya baca, khatam berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah, Al-Baqarah nomor 2, Al-Imran nomor 3, An-Nisa nomor 4, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus begitu sampai surah nomor 114 An-Nas. Ulangi lagi. Ngerti nggak masalah. Setiap hurufnya dikasih 10 pahala. Yang kedua haknya adalah tadabbur. Nah, tadabbur ini artinya merenungi makna-maknanya. Nah, di sini kalau tadabbur ya tidak harus berurut. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus berurut. Boleh Bapak Ibu, Bapak-bapak mungkin saya sapa yang hadir di online tentunya, boleh kita memilih surah yang paling kita ingin ketahui. Dan maksimal 10-20 ayat per hari. Tidak usah banyak-banyak supaya kita bisa renungi maknanya. Misal ibu-ibu mau belajar, oh ada nggak tentang wanita dalam Al-Quran? Ada, surah An-Nisa, tentang wanita. Mulai dari surah An-Nisa. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau ada sebab turunnya ayat, ada pendapat ulama tafsir dibaca. Nah itu 10 ayat aja per hari. Ini namanya tadabbur. Ya. Dan ini sekali lagi tidak harus berurut. Gitu ya. Bisa pilih dari surah-surah yang kita paling suka. Nah bisa juga kita sempurnakan ini dengan mendengar. Kalau Anda punya mobil misalnya, di mobil Anda fokus nih. Saya sekarang mau dengar Al-Baqarah. Ya udah Al-Baqarah dengan terjemahannya. Ya. Saya selalu sarankan orang-orang kita, Bapak Ibu sekalian, dengar tilawah Al-Quran dengan terjemahan. Kita nggak ngerti artinya. Supaya tahu sampai ke hati nanti. Oh Allah berfirman begini ya. Sampai meresap dalam hati karena tadabbur ini harus memahami maknanya. Oleh karena itu selalu dengan terjemahan. Nggak bisa di mobil, saya nggak mobil, saya pakai motor Ustaz. Di handphone sekarang bisa download atau langsung ketik di YouTube tilawah surah Al-Baqarah, Syekh siapa dengan terjemahan. Ada nanti keluar. Nanti akan ada terjemahannya. Sangat mudah dia. 10 ayat aja per hari. Yang ketiga, menghafalnya. Nah, menghafal ayat-ayat Al-Quran ini juga sama metodenya. 10 ayat aja per hari. Maksimal itu. Ya. Kalau 10 ayat per hari, berarti Bapak Ibu bisa hafal 2 ayat per habis sholat. 2 ayat di subuh, 2 ayat di duhur, 2 ayat di asar, 2 ayat di maghrib, 2 ayat di isya. Sehari 10 ayat. Itu hafalan. Lalu dipakai dalam sholat. Dipakai kalau ibu-ibu lagi belanja, lagi masak, lantunkan Al-Quran, gitu kan? Jadi kita ulangi, 1 hari 10 ayat. Kalau kali 1 bulan, ya, 30 hari, berarti Anda sudah punya 300 ayat. Kali 1 tahun, 12 bulan, berarti Anda punya 3.600 ayat Al-Quran. Itu sudah lebih dari 15 juz yang dihafal. Asal mau saja gitu ya, mulai menghafal. Bisikan syaitan yang mengatakan ayat Al-Quran panjang nanti takut saya lupa, itu was-was.
Nggak ada urusannya dengan lupa. Imam Haram aja hafal dari kecil bisa lupa. Tapi orang lupa 1-2 ayat sambungannya. Nggak ada orang lupa semuanya kecuali memang dia ahli maksiat atau memang dia justru jauh dari Al-Quran itu. Yang terakhir, yang keempat, baru mengamalkan isinya. Ya, ini cuma saya reviewkan saja. Pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan masalah ini. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis adalah pentingnya seseorang selalu melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah. Ya, nanti akan kita jelaskan definisinya sedekah itu apa, kemudian keutamaannya seperti apa perkataan salaf tentang sedekah, akan kita fokus nanti ya. Tapi ini kita masih mengorek dulu faedah dari hadis yang diangkat oleh penulis. Karena beliau cuma angkat satu hadis itu pun potongan yang jadi saksi bahasan saja. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang memperbanyak langkah menuju ke masjid, terutama kaum laki-laki. Perempuan pun boleh tentunya ya, tetapi laki-laki lebih dianjurkan. Dan ada sebuah hadis yang dimana Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, apakah engkau tahu pada perkara apa? Ya, orang-orang atau para malaikat berselisih, berdiskusi dan berbicara di alam langit sana. Maka kata Nabi SAW, iya, pada peninggian derajat dan juga pembersihan dosa-dosa. Ya, dan itu terdiri dari salah satunya berwuduk di waktu yang dibenci dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Jadi maksudnya ringan sekali itu, wuduk di waktu dibenci kayak mau tidur, ya. Kalau batal wuduk terus wuduk lagi, kemudian juga memperbanyak langkah ke masjid, itu ringan, amat ringan. Tapi begitu luar biasa cepatnya meninggikan derajat di surga dan membersihkan dosa-dosa. Nah itu yang didiskusikan oleh para malaikat di alam mulia sana, ya, di tempat mereka. Karena malaikat ini makhluk Allah yang mulia. Nah di antaranya adalah masalah tadi memperbanyak langkah menuju ke masjid. Baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan lebih jauh tentang sedekah. Bermula dari definisi dulu. Para ulama berlumba-lumba membahas tentang masalah definisi sedekah. Al-Jurjani rahimahullah berkata, kurang lebih terjemahnya, sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada di antara kita yang mengeluarkan tidak berharap ganjaran dari Allah, tidak dianggap sedekah. Walaupun jenisnya sama. Misalnya si A mengeluarkan uang 100.000 rupiah, berharap pahala dari Allah. Si B mengeluarkan 100.000 bukan berharap balasan dari Allah. Kayak contoh minta dipuji oleh manusia, atau berharap nanti satu waktu dia bisa dapat balasan juga dari orang tersebut. Misalnya dikasih pekerjaan atau apa. Nah seperti itu. Berarti ini tidak akan diterima kalau yang kedua tadi. Jadi sedekah kalau mau bernilai menurut Al-Jurjani sebuah pemberian diberikan dengan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah. Mirip dengan tadi, cuma beda retorika. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan rahimahullah, sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia dengan maksud ibadah. Difokus kepada harta, tapi niatnya untuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Seperti zakat, ya. Akan tetapi sedekah itu pada dasarnya, kata beliau, disyariatkan untuk suatu perkara yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk suatu yang diwajibkan. Jadi beliau mengatakan lebih kepada maknanya adalah semua yang dikeluarkan di jalan Allah, ya, diniatkan ibadah, maka itu adalah dianggap sedekah. Ya. Baik itu yang wajib zakat ataupun selain daripada zakat. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, disebut dengan sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Kan sedekah itu dari huruf shad, dal, dan qaf, ya. Tepatnya dari kata-kata as-sidq. Sidq itu seperti jujur gitu ya. Kenapa? Karena memang itu orang yang bersedekah di jalan Allah. Karena Allah itu berarti hasil ujian dari iman dia. Karena untuk mengeluarkan sesuatu yang kita sukai di jalan Allah, itu kan ujian iman kita. Makanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini luar biasa. Beliau kalau suka satu benda, beliau jadikan itu wakaf di jalan Allah. Apapun nih, kalau beliau sudah suka, beliau sedekahin di jalan Allah sebagai bentuk ya ketulusan dia dan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran keimanannya, baik lahir maupun batin, maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Ya, saya ulangi, An-Nawawi mengatakan disebut dengan sedekah atau disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Karena dia percaya ini perintah Allah, ada balasannya, maka dia lakukan. Kebenaran keimanannya, baik lahir maupun batin, maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Ini pendapat-pendapat para ulama berhubungan dengan sedekah. Jadi sekali lagi Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran keimanannya, baik lahir maupun batin, maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran iman. Sekarang kita masuk ke statement para ulama berhubungan dengan masalah sedekah. Yang pertama, perkataan Yahya bin Mu'adz rahimahullah, tidaklah aku mengetahui sebuah biji yang mengimbangi gunung-gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya dalam bentuk balasan. Kita sedekah dengan sebutir beras, misalnya sepotong roti, misal teman-teman punya buah apel dibagi dua, kecil gitu ya, sebutir kurma, tapi pahalanya bergunung-gunung, seperti gunung dunia. Ini berarti menandakan memang para ulama ya memahami benar tentang masalah bagaimana ganjaran sedekah itu. Namanya Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Kemudian juga dinukil Asy-Sya'bi, Abdul Aziz bin Umair, yang lain juga mengatakan seorang ulama rahimahullah, salat itu, kata Abdul Aziz bin Umair, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu sang Raja Allah Azza wa Jal. Sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan Raja tersebut. Artinya kalau diurut, beliau mengatakan salat itu memudahkan sampai ke perjalanan. Yang menyampaikan kita ke pintu Allah Subhanahu wa taala adalah ya, dikatakan di situ puasa. Ya, kemudian yang membuat kita langsung berada di hadapan Allah adalah sedekah. Artinya memang sedekah itu tidak dilakukan kecuali orang yang sudah betul-betul mau mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Ya. Lalu sedekah berkata, akulah yang paling baik di antara kalian. Akulah yang paling baik di antara kalian. Tinggal masalah bagaimana pendapat ulama berhubungan dengan sedekah. Bagaimana teman-teman sekalian kita memperbaiki persepsi kita selama ini. Biasanya kita selalu menanamkan atau tertanam di persepsi kita, apalagi ditunggangi oleh syaitan. Kita kalau sedekah, yang butuh adalah penerima. Ya kan gitu. Terbukti kadang-kadang kita masih jengkel kalau ada orang berulang-ulang minta. Terbukti kadang-kadang kita masih menolak sebagian orang yang membutuhkan, pada depan mata sudah jelas dia kelihatan miskin dan membutuhkan. Kenapa? Karena kita berpikir dia yang butuh. Mulai detik ini, di ruangan masjid ini, Bapak Ibu sekalian, ubah persepsi Anda. Yang butuh terhadap sedekah kita, bukan si penerima. Kalau tidak ada penerima, tidak akan dicatat sebagai sedekah. Kita yang butuh dengan mereka. Nah ini yang dibahas oleh para ulama. Coba contohnya. Dikatakan oleh Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah. Al-Laits ibn Sa'ad seorang ulama yang sangat masyhur di masanya. Beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah. Al-Laits mengatakan rahimahullah, barang siapa yang telah mengambil satu sedekah. Kalau misalnya saya mau keluarin hadiah baju, makanan, uang, lalu ada yang mengambil dariku, dia mau terima itu, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Dia lebih berhak untuk aku hormati daripada dia hormati aku. Kenapa? Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini statement yang luar biasa. Jadi persepsinya beda. Al-Laits menanamkan sebuah persepsi yang menarik buat setiap muslim. Kalau ada orang yang aku keluarkan sedekah atau hadiah dan dia terima, dia lebih berhak untuk aku muliakan, lebih berhak aku hormati. Kenapa? Karena dia telah mengambil apa yang aku korbankan kepada Allah, tanpa melihat lagi siapa yang menerimanya. Tapi karena dia, melalui perantara dia,
sedekah ini bisa sampai ke timbangan amal. Kalau tidak ada yang terima bagaimana? Kan tidak mungkin. Nah, dengan ini kita tidak akan pernah lagi perhitungan, ini orang kemarin sudah saya bantu kok. Nah, bukan orangnya. Sekarang kasusnya adalah sedekah kita tidak sampai ke timbangan amal kecuali melalui orang. Apakah orangnya sama atau orangnya beda? Tidak usah ikuti permainan bisikan syaitan ya. Mau orang ini pahami baik-baik. Mau orang yang sama atau orang yang beda, tidak ada bedanya sama sekali. Intinya kita sedekah. Justru kalau ada orang yang rutin bisa kita bantu, berarti menandakan sudah ada jelas satu sumber yang sudah jelas kita bisa dapat pahalanya. Untuk apa pusing-pusing? Gitu. Ada kerabat kah? Ada orang miskin yang hampir setiap hari depan rumah kita temuin kah? Atau di jalan kita sering kita temuin? Tidak ada masalah. Jangan terkurung dengan orang yang terima. Tapi yang kita harus pikirkan, sedekah ini harus melalui orang-orang ini baru bisa sampai ke timbangan amal. Kalau enggak bisa. Gitu kan? Maka kita lebih fokus kepada sedekah kita. Makanya perkataan Laits ini luar biasa rahimahullah. Beliau sudah paham benar. Beliau mengatakan, kalau seandainya ada orang yang menerima satu hadiah atau pemberian sedekah yang aku keluarkan, maka hak dirinya ya lebih tinggi daripada hak diriku. Aku lebih pantas hormati melihatnya karena dia telah menerima apa yang aku sedekahkan di jalan Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang menerima sedekahnya. Jadi waktu dia kasih sedekahnya, orang-orang itu terima, lalu orang itu pergi. Dia bilang sama orang di sekitarnya, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini persepsinya luar biasa nih ya. Saya terus terang terinspirasi setelah banyak membaca ini. Mungkin sudah sekian kali saya sampaikan di pengajian statement ini. Tapi saya tidak pernah jenuh membacanya. Karena betul-betul memang mengubah persepsi kita selama ini. Jadi Fudail bin Iyad, kalau dia kasih orang, dia senyum, dia gembira. Sambil mengatakan, lihat orang-orang itu. Mereka membawa perbekalan-perbekalan kita ke timbangan amal. Tanpa diupah sedikit pun. Mungkin muncul pertanyaan, gimana Ustaz tanpa upah? Dia terima uang, dia terima makanan, dia terima baju. Iya, karena yang dia sedang terima itu dipakai hanya sebentar. Uang yang kita kasih misalnya ke orang miskin, kan dipakai habis kan? Dia pakai baju, bisa rusak baju itu. Makanan dia makan, hitungan menit selesai, habis. Sebagian jadi nutrisi, sebagian jadi kotoran. Tapi nilainya itu akan tetap sama, bahkan lebih di timbangan amal. Sehingga sebenarnya diuntungkan kita, bukan mereka. Mereka nggak diupah apa-apa, karena itu habis juga di dunia. Tapi kita tidak habis, nilainya akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat. Nah ini persepsi para ulama dalam memahami masalah itu. Karena mereka ini membawa berbekalan-berbekalan kita ke timbangan amal hari kiamat tanpa upah sedikit pun. Nilainya tetap akan kita dapat. Kita keluarin 1 juta ke orang miskin. Anggap dia pakai untuk kebutuhan dia, obati anaknya, segala bayar utangnya. Habis tuh. Tapi nilai 1 juta tuh melalui dia lah dibawa ke timbangan amal. Dan bukan 1 juta nanti nilainya. Karena Allah kalau membalas, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah balas tanpa ada batasannya. Bahkan Asy-Syu'bi rahimahullah lebih tegas lagi dalam masalah statement seperti ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Ya. Jadi kalau ada, kata Asy-Syu'bi rahimahullah, kalau ada orang, seakan-akan ada orang miskin lewat, sudah, kayak nggak butuh gitu ya. Dia menunjukkan seperti itu. Kalau ada orang, kata beliau, yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah. Padahal melalui orang ini, dia bisa dibawa timbangan amal gitu kan. Dan bisa saja itu amal terakhir. Mungkin berapa langkah setelah itu dia meninggal dunia. Itu amal terakhirnya. Barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Kemudian Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu selalu pelit. Bantu enggak ya? Gitu loh. Perhitungan terus. Kalaupun bantu ada uang 50.000, 10.000, ada 1.000, cari 1.000. Kalau ada 500 rupiah yang dikeluarkan. Bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting bakhil itu,
maka niscaya dia atau ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sementara kedermawanan itu adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempatnya orang-orang dermawan. Tempatnya orang-orang dermawan. Sebagian salafus saleh bahkan kalau melihat orang-orang miskin datang kepada mereka, maka mereka tersenyum lebar seraya mengatakan, selamat datang wahai orang-orang yang hadir ya, untuk membawa perbekalan kami kepada Rabb kami. Jadi begitu mereka memandangnya gitu ya. Mereka memandang dengan pandangan yang berbeda. Selama ini persepsi yang seperti yang sebagaimana banyak orang yang persepsinya berbeda. Mereka selalu perhitungan ya. Makanya setiap lewat orang miskin, lewat kotak amal, udahlah nanti aja, oh enggak usah. Seakan-akan kotak amal dan orang miskin itu yang butuh. Nanti kalau kita meninggal teman-teman sekalian, kita berharap sekali bagaimana kita bisa mengeluarkan semua harta kita itu, ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Coba buka surah Al-Munafikun untuk memperkuat bahasan kita ini di akhir ayatnya itu ya. Saya coba buka juga di aplikasi Al-Quran. Surah nomor 63 ya. Surah nomor 63 di ayat terakhir ya. Atau 2 ayat terakhir tepatnya. Ayat 10-nya ya. Dan ayat 11 ya. Ayat 10-nya Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah, saya keluarkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah tidak minta kita keluarkan seluruh kita punya, keluarkan sebagiannya. Lebih besar dari yang kita tabung lebih bagus gitu ya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata pada saat lihat malaikat maut, ya Robku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Saya tolong berikan aku waktu berapa menit lagi, gitu kan? Untuk apa tujuannya? Dikatakan ya, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Ini menyesal semua ini orang yang lalu, oh pernah ada orang miskin itu ya, di sana saya tolak. Oh pernah ada kotak amal saya tolak ya. Pernah saya tunda sedekah itu padahal ada masuk di HP saya online misalnya. Dan seterusnya. Itu akan datangkan penyesalan. Karena memang di kematian itu Allah sudah turunkan ayat ini 1400 tahun yang lalu akan terjadi penyesalan. Dan penyesalan salah satu kenapa tidak sedekah. Lalu Allah mengatakan di ayat 11-nya, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Karena kan tadi di ayat 10-nya orang itu minta, ya Rob tolong tunda sebentar saja, biar saya sempat transfer gitu ya, uang saya. Tapi Allah mengatakan di ayat 11-nya, Allah tidak akan pernah menangguhkan sesaat pun kematian seseorang bila datang kematiannya. Dan Allah ya maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadi ini harus betul-betul kita fahami ya, kalau penyesalan itu akan terjadi bagi orang-orang yang memang melakukan ya suka menunda-nunda amal-amal mereka gitu ya, terutama masalah sedekah ya. Kemudian kita coba lihat surah Muhammad di ayat terakhirnya, surah nomor 47 ayat 38. Ini tentang masalah pelit ya, dan bagaimana memang pelit itu hampir disepakati oleh seluruh ulama adalah dosa besar. Dosa besar, ya. Surah nomor 47 ayat 38, ayat terakhirnya. Ayat terakhir surah Muhammad. Allah berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal, wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsi, wallahu al-ghani wa antumul fuqara, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum." Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Kamu orang-orang beriman ini memang diajak program syariat, program yang Allah perintahkan untuk menafkahkan, sedekahkan hartamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir.
bakhil. Dan siapa yang kikir sungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dia nggak paham sebenarnya yang dia sedekahkan itulah harta dia yang sebenarnya. Karena nilainya 500.000, sejuta, 50.000 yang kita keluarkan itu nilai harta yang kita bawa ke akhirat. Kalau yang kita beli makanan, pakaian, rumah itu ditinggal, nggak akan dibawa ke akhirat gitu. Sungguhnya dia pelit dengan dirinya dia sendiri. Dan Allah lah yang memerintahkan kalian sedekah, yang maha kaya. Sedangkan kamulah orang-orang yang miskin atau berkehendak kepada Allah. Dan jika kamu berpaling, tidak mau tetap bersedekah, tetap masih mau pelit, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Kalian pelit, Allah akan datangkan. Kita lewatnya orang miskin, nggak mau bantu. Allah datangkan hambanya yang lain yang mau bantu orang itu. Luputlah dari kita. Kan begitu. Jadi kita yang rugi sendiri, bukan orang itu yang rugi. Bukan orang miskin yang rugi. Bisa saja dia pergi terus kita nggak akan ketemu lagi. Nah ini harus hati-hati dan terlalu banyak dalil-dalil tentang masalah larangan bakhil. Ya. Oleh karena itu perkataan Abu Hatim ini sebenarnya beliau ingin menyentuh secara keimanan. Ini bukan hadis ya. Beliau mengatakan bakhil itu sebuah pohon di neraka. Karena memang dia dosa besar. Ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan mulai bakhil perhitungan di jalan Allah, maka berarti akan mengajaknya masuk ke neraka. Dermawan suka memberi pohon di surga. Ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan mulai dia dermawan, mulai dari hal yang kecil aja tidak apa-apa. Terus-menerus nanti dia tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah nanti dia akan membawanya ke surga. Terakhir perkataan Ali radhiyallahu anhu, statement yang menarik juga tentang bagaimana kita harus memahami kalau kita dititipkan amanah harta oleh Allah. Kata beliau, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, uang, benda, transport, kendaraan, rumah dan seterusnya. Terutama masalah uang yang masih bisa dikelola ya. Mungkin kalau rumah, kendaraan ini kan kita pakai, tapi uang misalnya bisa teman-teman kelola, masih bisa diberikan orang, bisa diinvestasi dan seterusnya. Barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru dia harus lebih banyak memperhatikan kerabatnya, dimulai dari kedua orang tuanya, kerabatnya, penuhi kebutuhan mereka, silaturahim dengan mereka, gitu ya. Ini banyak orang justru waktu dia miskin mungkin dia masih kontek-kontekan sama keluarganya. Begitu kaya, udah nggak pernah kelihatan. Ya. Tidak pernah hadir dalam kehidupan kerabatnya. Mau kerabatnya sakit, butuh bantuan, tidak pernah dia hadir di situ. Nah, di sini Ali mengatakan, kalau mau mendapatkan kemuliaan dari harta itu, lakukan ini. Yang pertama, ya, menyambung kekerabatan dengan harta itu. Makin bagus, ya, dengan hubungan kekerabatannya. Kemudian yang kedua, memperindah jamuan buat tamunya. Kalau dia biasanya dulu hanya bisa hidangin teh hangat sama 2-3 potong kue, sekarang dia bisa siapkan makan, main course-nya, makan beratnya misalnya, ya. Dia bisa tamu pulang, dititipkan hadiah, dibawa pulang sama dia, memperindah buat tamu, tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya karena kita sudah bertambah. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Siapa saja minta, kasih, bantu. Ingat, kepentingannya buat kita, bukan buat dia. Dia hanya akan habis di dunia. Dia akan makan makanan itu, dia akan pakai baju itu, dia akan pakai uang itu. Tapi kita sedang membawa nilai itu ketimbangan amal melalui dia. Itu persepsi yang harus ditanamkan, membantu orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, membebaskan tawanan pada orang-orang yang ditawan, ya. Di medan perang oleh musuh biasanya ditebus dengan harta. Biasanya ditebus dengan harta. Kemudian selanjutnya, yang kelima ya, Ibnu Sabil. Orang yang terputus jalan. Jadi kalau ada orang yang terputus jalan, misalnya datang dari Surabaya ke Jakarta, tiba-tiba butuh transportasi, nah kita kasih, ya, contohnya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, orang-orang fakir miskin. Kalau tadi kan yang sebelumnya orang yang membutuhkan itu bisa kaya bisa miskin, tapi ini khusus orang-orang miskin, dia tidak pernah lewatkan mereka kecuali pasti dia terlibat membantu, ya tentu semampunya. Selanjutnya para mujahidin, seperti teman-teman kita sekarang di Palestina. Ini orang-orang yang harusnya dia libatkan dengan hartanya supaya mendapatkan keberkahan. Nah selanjutnya kata beliau, dan dia bersabar atas musibah menimpa hartanya. Jangan pernah mengkhayal teman-teman, oh saya sudah sukses di usaha saya, maka nanti semua pegawai saya akan jujur. Ada saja pegawai yang curang, manipulasi data. Jangan pikir, oh ini harta tidak akan pernah berkurang, akan berkurang.
Orang utang, tidak semuanya bayar, ada yang tidak bayar. Ya. Ada orang yang investasi atau kita investasi lalu dia curang, itu terjadi. Ujian ada dalam harta tersebut. Maka kata Ali, dia bersabar dengan ujian yang menimpa hartanya. Karena pasti ada itu. Ya. Lalu kata Ali, kata beliau, karena dengan perkara-perkara inilah, memperbaiki hubungan kekerabatan, memperindah jamuan buat tamu, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan, kemudian membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang fakir miskin, para mujahidin, dan juga bersabar dia ujian-ujian datang kepada harta tersebut. Dengan perkara-perkara inilah dia memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kemuliaan dunia dan juga akhirat. Sekarang kita masuk ke manifestasi ya atau faedahnya. Apa yang kita dapatkan kalau kita sedekah? Tadi itu statement para ulama ya. Bermula dari sedekah sendiri itu adalah ibadah. Terlepas daripada nanti dibalas lagi oleh Allah dengan rezeki juga ya. Dia sendiri ibadah. Maknanya ibadah, kita lihat di dunia balasan itu tidak, tetap akan ada di timbangan amal hari kiamat. Karena memang Allah menjadikan sedekah adalah bagian daripada perintah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bihi wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Ya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna daripada kata ulama tafsir tutahhiruhum, membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari sifat kikir. Dan watuzakkihim, dan mensucikan mereka, menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Ya, karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur dan juga ya, penggugur kesalahan dan dosa-dosa, serta juga penyebab peninggian derajat. Jadi sedekah di sini ibadah, sekaligus dia menjadi pembersihan dosa-dosa, sekaligus peninggian derajat. Jadi banyak sekali manfaat-manfaatnya gitu ya. Dan terlalu banyak ayat yang berbicara tentang masalah kalau sedekah itu adalah bagian dari perintah agama. Di antaranya surah Al-Anfal ayat 24. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa 'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan untukmu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hati dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya. Dan yang dimaksud di sini istajibu lillahi walir rasul, jawablah seruhan Allah dan Rasul adalah diantaranya sedekah. Begitu juga dalam firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 47. Asy-Syura ayat 47. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, maksudnya hari kiamat. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Maka orang-orang beriman, dia akan selalu menyeru, menjawab seruan-seruan Allah, diantaranya sedekah. Karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lebih menekankan tentang masalah sedekah ada juga dalam surah Ibrahim ayat 31 yang berbunyi, Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fi wala khilal. Ibrahim ayat 31. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang telah beriman. Ini khusus untuk orang-orang yang telah beriman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ini. Hendaklah mereka mendirikan sholat. Jangan pernah tinggalin sholat. Jaga kualitasnya, jaga waktunya, jaga bacaannya, jaga kehusyuannya. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tidak ada orang tahu atau orang lihat. Tidak peduli. Walaupun orang lihat tidak peduli. Dia tinggal kontrol hatinya supaya jangan sampai dia ria, gitu kan. Sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada persahabatan.
Ya. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, belanjahkanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat, pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, sedekah itu akan menjadi penaung dan pelindung bagi seseorang pada hari kiamat nanti. Di saat kita lagi menghadapi panasnya mahsyar, semua kita akan dibangkitkan hari kiamat, akan diminta pertanggungjawaban dari amal-amalnya gitu ya. Namun ada sebagian orang yang selamat nanti dari panasnya matahari di mahsyar itu. Dan supaya untuk lebih jelas ya tentang masalah dahsyatnya ya keadaan di mahsyar pada saat itu, kita bisa dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhabu 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan keringat karena panasnya hingga mengalir 70 hasta ya. Dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari pada saat menjelaskan makna hadis ini tentang masalah bagaimana nanti hari kiamat orang kepanasan dan akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, beliau mengatakan barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Dan seorang perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu dalam hadis karena Nabi SAW mengatakan matahari akan dekat 1 mil. 1 mil itu jarak perjalanan kah yang 1,5 kilometer kurang lebih, atau mil yang dimaksud adalah orang-orang Arab kalau mau meletakkan kayu celak ya. Kalau ibu misalnya mau pakai celak, biasa kan pakai wadah ya, yang kayak kayu atau plastiknya, itu untuk ditaruh dekat mata. Nah kalau sudah dekat dengan mata begini untuk ditarik di antara dua kelopak mata kita, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Nah apakah itu yang dimaksud atau memang jarak perjalanan? Tapi keduanya ini dua-duanya tetap sangat dahsyat panasnya pada saat itu. Dan bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Dan keringat yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah pada hari itu. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan dan yang dapat menaungi dirinya hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Sebagaimana disebutkan, nah ini dalilnya ya, dari hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga ya diadili oleh Allah. Atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan di mahkamah Allah pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh beliau. Kemudian selanjutnya perawi hadis ini bernama Abu Khair. Beliau setelah membaca hadis ini, beliau tidak pernah melewatkan 1 hari pun kecuali keluar bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang, supaya bisa mendapatkan naungan di hari kiamat di mahsyar. Dan kita tahu juga hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim tentang 7 golongan yang akan Allah naungi hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 golongan ini, salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kiasan ya. Artinya memang tangan kiri, tangan kanan ini tetap aja sama-sama, walaupun mereka tidak mungkin dipisahkan gitu ya. Kayak dia satu tubuh sama kita. Tetapi diibaratkan kalau tangan kanan keluarkan, tangan kiri tidak tahu, berarti menandakan memang luar biasa ya, dia merahasiakan sedekahnya itu.
Yang ketiga, sedekah itu akan menghindarkan dari segala jenis musibah dan juga menjauhkan dari kematian buruk, su'ul khatimah. Jadi kalau mau selamat dari segala macam ujian, sering sedekah. Bahkan kalau sedang ada ujian, segera obati dengan sedekah. Segera cari sumber-sumber sedekah, keluarkan sedekah. Itu akan mempercepat kita keluar dari masalah kita. Dan itu disebutkan dari hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sana'il ma'rufi taqi masari as-su, wa sadaqatus sirri tudfi ghadab ar-rabb, wa silatul rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Ya, semua pintu-pintu masalah. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarah Rabb. Jadi kalau Allah marah dengan kita karena ada pelanggaran, maka selain tobat kepada Allah, sedekah itu segera bisa memadamkan amarahnya Allah. Allah tidak akan jadi marah dengan kita ya, atau menghukum. Dan menyambung tali silaturahim adalah menambah umur. Hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad hasan dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' hadis ini. Kemudian Ibnu Abil Ja'ad berkata rahimahullah, sesungguhnya ya, menanggapi hadis itu ya, sesungguhnya sedekah itu bisa menghindarkan dia dari 70 pintu musibah dan keburukan. Satu kali sedekah menurut beliau bisa menyelamatkan dari 70 pintu masalah. Dan juga Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u an mitatis su." Ketahuilah kata Nabi SAW, sedekah itu benar-benar akan memadamkan marahnya Allah, amarahnya Allah. Karena kan kalau kita buat dosa, Allah marah. Nah, untuk meredam itu selain tobat, segera kembali meninggalkan dosa itu, kita juga bersedekah. Dan sedekah itu juga kata Nabi SAW bisa menolak kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Nah, ini penting sekali untuk kita garis bawahi ya. Sebagian ulama menanggapi perkataan atau sabda Nabi SAW bisa menolak kematian buruk, seperti Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Supaya jangan sampai kita mati dalam maksiat, maka sedekah bisa membantu, itu maknanya. Al-Mubarak Furi, seorang ulama lain mengatakan, Al-Iraqi berkata, Al-Mubarak Furi menukil perkataan Al-Iraqi. Al-Iraqi ulama juga, Al-Mubarak Furi juga ulama gitu ya. Kata Al-Iraqi, dinukil oleh Al-Mubarak Furi, secara zahir, maksud kematian yang buruk adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Seperti berupa hancurnya tubuh, mati karena terjatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan terbunuh saat lari dari medan perang, dan yang jenis-jenis yang seperti ini. Kemudian yang keempat, sedekah itu adalah bukti daripada keimanan. Ini tadi sempat kita singgung di awal ya. Jadi betul-betul orang yang mau sedekah itu berarti ada iman dalam hatinya. Karena tidak mudah orang mau memberi sesuatu gitu ya. Kecuali memang karena dorongan keimanannya. Ini kita bicara, tidak bicara yang riya, tapi orang yang ikhlas karena Allah. Orang yang mau mengejar pahala itu betul karena keimanannya. Sejalan dengan makna sabda Nabi SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu, ya, maaf cebok, kemudian wudu, mandi junub misalnya, mandi dari haid, itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah benar-benar akan memenuhi timbangan amal pada hari kiamat. Maksudnya saking besarnya pahalanya. Kalau digabung wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalau orang membaca ya subhanallah dan alhamdulillah, dua ini digabungkan, maka benar-benar akan memenuhi antara langit dan bumi ya. Kemudian dikatakan wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya kehidupan. Kemudian dikatakan wassadaqatu burhan. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Sedekah adalah bukti nyata terhadap keimanan seseorang. Wassabru dhiya, sabar itu pelita hidup. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi penolongmu atau bahkan menjadi pencelakamu. Ya. Karena kalau kita tidak amalkan isinya, cuek dengan apa yang dalamnya, maka bisa mencelakakan kita gitu ya.
Kemudian kullun nasi yadghu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dan setiap manusia itu berusaha untuk menjual dirinya, menyelamatkan dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan-kebaikan dan ada juga yang menghancurkan dengan dosa-dosa. Imam Nawawi menanggapi hadis ini seraya mengatakan, arti daripada burhan, kan tadi dikatakan was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti nyata keimanan. Bahwa sedekah itu betul-betul hujjah atau argumentasi yang kuat dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak mau melakukannya, karena ia tidak meyakininya. Lalu bagaimana baru barang siapa yang bersedekah, maka dapat diambil sebagai bukti keimanannya, sebagai bukti keimanan. Yang kelima, sedekah itu bisa menyelamatkan juga pada hari kiamat ya. Ini poin mirip-mirip ada tadi poin yang sebelumnya, tapi ini lebih khusus hadis tentang orang akan selamat nanti pada hari kiamat. Di timbangan amal, salah satu yang paling banyak membantu orang adalah sedekah. Salah satunya, tentu amal-amal juga banyak yang lain, tapi sedekah banyak sekali membantu orang selamat pada hari kiamat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW menukil perkataan Nabi Yahya alaihissalam. Tentu hadis ini panjang sekali, tapi kita ambil saksi bahasannya. Karena hadis ini Allah perintahkan kepada Nabi Yahya untuk menyampaikan kepada Bani Israel di Masjid Aqsa perintah-perintah. Cukup banyak perintahnya, panjang hadisnya. Kemudian Nabi Yahya sempat telat menyampaikan, Allah turunkan firman-Nya Jibril kepada Isa alaihissalam untuk menegur Yahya alaihissalam. Sampaikan, kalau tidak maka Isa yang menyampaikan. Maka Nabi Yahya pun mengatakan, saya akan menyampaikan. Dikumpulkanlah semua orang di Baitul Maqdis, kemudian beliau baru menyampaikan ceramahnya. Nah, salah satu dari potongan panjang sekali hadis itu, wa amurukum bis sadaqah. Dan aku ingatkan kalian untuk segera bersedekah. Segera, bukan ditunda, langsung segera sedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa'awthaka yadahu ila unuki wa qaddamahu liyadribu unuqa faqal. Karena perumpamaan kalian ini adalah seperti orang yang sedang ditangkap oleh musuh lalu dibelenggu kedua tangannya di lehernya dan akan ditebas lehernya, ya. Seperti orang kalau meninggal kemudian dia akan menuju ke neraka, ini sudah akan menghadapi kematian depan matanya. Lalu dia mulai negosiasi, dia mengatakan faqal ana afdihi minkum bil qalil wal katsir fa fadha nafsu minhum. Lalu dia mengatakan, saya coba tebus diri saya dengan yang saya miliki dari harta. Teruslah dia sedekah, dia keluarkan, dia tebus dirinya dengan yang sedikit dan banyak sampai akhirnya dia lolos. Maknanya adalah memang hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, hadis ini ya, menunjukkan atau merupakan perkataan di mana burhan adalah bukti daripada keimanan seseorang dan menunjukkan bagaimana besarnya pengaruh sedekah yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana walaupun dari seorang yang jahat atau dari seorang yang berlaku zalim, bahkan dari orang kafir sekaligus, karena Allah SWT akan menolak darinya berbagai macam ujian dengan sedekah itu. Hal ini sudah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar ataupun tidak terpelajar. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua yang disedekahkan. Lalu apa yang membuat kita khawatir, ya? Serta juga akan mendapatkan doa malaikat. Orang yang sedekah itu akan diganti oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah itu. Kalau kita tahu akan diganti, kenapa kita khawatir? Dan yang menjanjikan adalah Sang Pencipta Allah. Diambil dari potongan ayat surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, ya. Atau kita baca kalau lengkap ayat 39 ini bunyinya begini, surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah mau Allah kasih lapangkan, kalau Allah mau hukum, Allah tahan. Dan barang apa saja, ini jadi saksi bahasan kita, yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya atau pasti akan menggantinya. Dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 993 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, hadis qudsi, kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman, ya bna Adam, unfik alaik, wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu atau akan memberikan rezeki yang luas kepadamu.
Jadi akan digantikan pasti. Tidak ada keraguan dengan masalah itu. Jadi kan yang biasa buat orang ragu bersedekah itu, nanti berkurang harta saya. Ya, ini dapat lagi nggak sih? Nah itu yang ditepis dengan poin ini adalah tadi. Tidak usah ragu, pasti Allah akan ganti. Dan Allah kalau mengganti jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Tidak ada itu di dalam syariat Allah, kita berinfak 50.000, kita dibahas 50.000, tidak ada. Minimal 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi, jangan balasannya selalu dianggap sama ya. Karena misalnya kita berinfak 50.000, saya akan dapat 500.000. Kali-kalinya begitu, bukan. Tapi bisa saja 50.000 itu Allah kasih kita kesehatan 1 tahun. Ya, mungkin dikasih kebahagiaan ya selama hidupnya. Jadi hal yang lebih besar daripada sekedar uang kertas atau uang gitu ya. Nah seperti itu. Dan juga hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa malakani yanzilan." Tidak ada hari di mana hamba-hamba Allah tiba di pagi harinya kecuali Allah turunkan 2 malaikat. Fayaqul ahaduhuma, salah satunya berkata, "Allahumma a'ti mumfikan khalafa." Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak itu ganti. Berikanlah orang-orang yang berinfak itu ganti. Wa yaqulul akhar, yang satu lagi malaikat mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah orang-orang yang pelit itu kebinasaan. Kata Imam Nawawi rahimahullah menanggapi hadis ini, ya, artinya Allah turunkan malaikat, malaikat itu berdoa, yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang berinfak, yang satu mengatakan hancurkan, binasakan orang yang bakhil. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan infak tersebut adalah dalam ketaatan. Ini juga penting ya, karena ada juga orang dia traktir temannya tapi di diskotik, tapi untuk berzina. Nah, ini tidak masuk dalam bahasan ini, ya. Tidak masuk dalam infak yang mendapatkan 2 malaikat kebaikan, tapi harus dalam ketaatan. Akhlak-akhlak terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebih-lebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Ya. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, potongan hadis dan malaikat yang kedua mengatakan, dan ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Kata beliau adalah doa untuk kehancuran ini mengandung 2 makna. Maknanya hancurkan harta itu sendiri dan hancurkan jiwa orang yang pelit. Dan bukan mustahil dua-duanya terjadi. Nah ini penting sekali ya. Kemudian yang ke-7, pahala sedekah tidak pernah terputus ya. Apalagi kalau kita cerdas, kita ya memilih sedekah-sedekah jariah ya, kayak wakaf tanah ya gitu ya. Kemudian bangunan ya, buat anak rumah yatim ke masjid ke apa itu sedekah jariah ya. Sebab Nabi SAW bersabda, hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min 3." Kalau anak Adam meninggal terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Yang terakhir yang ke-8, dipastikan sedekah akan membersihkan dosa-dosa yang akhirnya menyelamatkan dari hukuman terhadap dosa tersebut dan menambahkan rezeki ya, ataupun mengembalikan fasilitas yang tertahan kena dosa itu. Ini yang ke-8. Jadi sedekah dipastikan membersihkan dosa-dosa yang pasti. Kalau dosa dimaafkan dan dibersihkan, kita selamat dari hukuman dosa itu, plus juga kita akan mendapatkan fasilitas yang tertahan kena dosa itu. Karena ada juga orang fasilitas rezekinya tertahan kena dosa yang dia lakukan. Sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Benar-benar sedekah itu menghapus kesalahan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh ya, Syekh Albani. Kita tambahkan sedikit sebagai penutup, setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya tentunya ya, bahwasanya bagaimana sikap ya para salafus saleh juga dalam masalah sedekah itu sendiri ya. Sebagai contoh misalnya, infaknya Utsman bin Affan yang sangat masyhur. Utsman bin Affan ini betul-betul
tidak peduli lagi dengan uang yang dikeluarkan di jalan Allah tanpa pamrih lagi. Tidak ada perhitungan. Karena keyakinan yang sangat dalam hatinya, kalau dia akan mendapatkan balasan dari Allah, ganti dari Allah, dan ini akan diterima balasan di hari kiamat. Makanya di perang Tabuk, salah satu contoh ini ya, padahal banyak sekali infak beliau. Sampai Nabi SAW menjamin surga setelah itu. Langsung dijamin cash pada saat itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mau berinfak? Kita lagi butuh tunggangan. Waktu itu ada 30.000 pasukan yang akan bergerak dari Madinah. Semua butuh bantuan gitu ya. Terutama tunggangan, unta, kuda gitu kan. Berikut juga butuh pedang, butuh perisai, butuh bekal makanan. Perjalanan ke Tabuk jauh sekali dari Madinah. Bisa mungkin sebulan perjalanan baru sampai. Belum lagi berperang, belum lagi pulang lagi dari sana. Maka Utsman bin Affan datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berinfak dengan 10 ekor kuda, berikut semua perlengkapannya. 10 ekor kuda ini kuda perang, bukan kuda biasa, ya, dan sudah lengkap sama pedangnya, perisainya, baju perangnya, bekalnya, pergi dan pulang. 10 ekor. Kata Nabi SAW, bagus saya Utsman. Lalu Nabi bilang lagi, siapa yang lagi mau berinfak? Utsman kira tadi sudah cukup. Utsman bilang, masih butuh ya Rasulullah, saya infak lagi 10 ekor kuda. Lengkap juga. Jadi sudah 20 ekor. Kata Nabi SAW, bagus saya Utsman. Siapa lagi mau berinfak? Utsman bilang lagi yang ketiga kali, ya Rasulullah 10 ekor lagi. Terus begitu sampai sudah 90. 90 ekor kuda, kalau sekarang itu kayak apa ya, tank ya. Karena ini sudah siap dipakai perang. Sudah 90 Nabi masih bilang, bagus Utsman. Siapa lagi mau berinfak? Kata Utsman, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Tersisa unta. Maka saya akan sempurnakan dengan unta. Sehingga saya begitu riwayatnya. Maka disempurnakan, maka jadi 100 ekor. Setelah itu, Nabi SAW pun mengiklankan. Karena sudah cukup, sudah ada 100 ekor tunggangan. Ada satu sumur di Madinah, dibutuhkan untuk mengambil air. Supaya mujahidin isi. Kalau masa kita mungkin botol minum. Masa itu kendi-kendi mereka untuk perjalanan minum. Perjalanan. Tapi kebetulan yang punya sumur ini orang Yahudi. Gitu kan. Dan dia pelit, gitu kan. Maka Nabi SAW bilang, siapa yang beli sumur rumat namanya itu, dia akan masuk surga. Maka Utsman datang ke sana langsung beli dari Yahudi itu. Belum dia minum seteguk air, sudah ini wakaf untuk jalan Allah, gitu ya. Maka apa kata Nabi SAW, kesimpulan dari semua itu, tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk ke surga hari ini kecuali kematian. Jamin surga. Jadi jiwanya itu sudah mencintai sedekah seperti kita cintai pelit itu, ya. Lah iya, karena kan kasih enggak ya? Utsman tidak ada begitu. Pokoknya langsung apa saja kesempatan. Jadi dia lebih suka itu. Dan memang ini saya lihat ya, kalau kita sudah melatih diri kita terbiasa untuk suka sedekah, nanti kita kayak ketagihan. Dan itu ternyata setelah saya sampaikan di pengajian begini, ada satu jemaah datang bilang sama saya, Ustadz, saya praktikin. Betul-betul saya ketagihan dengan sedekah. Karena saya keluarin, langsung datang balasannya. Saya duduk di rumah datang uang miliaran. Ya. Tapi memang dia Masya Allah kalau membantu orang. Luar biasa, keluarin sana miliaran, banyak orang yang dibantu sama dia. Tapi dia bilang, saya jadi akhirnya penasaran dan ketagihan. Ternyata saya keluarin, saya dikasih sama Allah. Dikasih terus dan tidak pamrih gitu kalau Allah kasih. Yang penting tulus karena Allah ya. Orang kalau terus karena itu nggak hitung-hitungan, jangan dari awal. Nih saya keluarin 1 juta berarti ya pasti 10 juta nih. Ya, berapa menit lagi nih, berapa hari lagi misalnya. Ya itu hitung-hitungan sama Allah. Tapi itu faktanya. Ya, dan saya lihat rata-rata jemaah kami yang berangkat umroh ataupun haji ya, atau yang interaksi sama kami dari pengajian, itu yang terbuka pintu rezeki yang luar biasa. Itu memang yang loyal sekali, yang luar biasa gitu. Dia loyal sekali, dia suka kasih orang, suka berbagi. Makanan, pakaian, segala macam, kasih semua orang, itu pasti luar biasa, rezeki terbuka. Ya, Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Kemudian juga ada dinukil oleh Ayyub bin Wa'il, ini tentang sedekahnya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan Ibnu Umar pernah diberikan 10.000 dinar, ya, 10.000 dirham. Lalu dia membagi-bagikan harta tersebut. Keesokan harinya ia meminta makanan untuk binatang yang dikendarai dengan 1 dirham. Karena nggak punya lagi. Dia habiskan di jalan Allah apa yang dia miliki. Dan Abu Nuaim menukil mengatakan dari Muhammad bin Qais, tidaklah Abdullah bin Umar makan kecuali bersama dengan orang-orang miskin, hingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Padahal dia punya harta, karena sukanya berinfak.
Dan dinukil juga bagaimana beliau pernah keluar membawa kain sutra dikasih oleh orang. Dia jalan, ditaruh di pundaknya, dia pulang sudah nggak ada. Kain sutra itu mahal sekali harganya waktu itu. Dan waktu ditanya, mana kain sutra Anda tadi ditanya oleh anaknya, dia mengatakan, tadi sudah diberikan kepada satu orang miskin yang butuh. Jadi dia kasih tanpa melihat ini orang layak nggak sih? Dikasih. Pokoknya orang itu minta dikasih sama dia. Jadi sampai pada tingkat seperti itu. Dan luar biasa. Bagaimana Ummul Mukminin Aisyah juga melakukan hal yang sama. Suka sekali berinfak dengan apapun yang beliau miliki dan sangat terkenal. Setiap kali dikirimkan harta kepada Ummul Mukminin maka beliau selalu saja mengeluarkan dan memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak kisah-kisah, saya tutup dengan ini. Di antaranya kisah Abu Dahdah radhiyallahu anhu di mana pada saat turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi Abu Dahdah ini termasuk sahabat yang cepat sekali responnya pada saat turun firman Allah ini. Orang yang pertama merespon ayat ini dia, Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya dengan menafkahkan di jalan Allah. Maka Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, apakah Allah meminta pinjaman dari kita? Ya, Allah Maha Kaya. Maka Nabi SAW mengatakan, benar wahai Abu Dahdah. Iya. Allah berfirman begitu. Ya, tapi pinjaman bukan seperti yang kita fahami. Kita memberikan kepada Allah, tapi kita memberikan di jalan Allah. Allah anggap itu pinjaman. Lalu dia pun mengatakan, ya Rasulullah, tolong perlihatkan tangan Anda. Lalu dia mengambil tangan Nabi SAW seraya mengatakan, saya telah memberi pinjaman kepada Allah berupa kebun saya. Kebunnya berisi 600 pohon kurma. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, sampai hari ini ya, dari zaman dulu sampai hari ini, orang di Timur Tengah itu, di Saudi secara khusus, dianggap kaya kalau sudah punya kebun kurma. Kalau cuma punya mobil mewah, rumah besar itu masih dianggap biasa. Kalau punya kebun kurma, karena kurma ini pohonnya mirip kelapa, umurnya panjang, dan dia tidak habis-habis. Ya. Dia mengeluarkan kurma yang basah, mengeluarkan kurma yang kering. Nah kalau kurma yang basah memang umurnya pendek. Beberapa hari dia sudah matang, kalau tidak taruh di freezer, kalau mungkin kita rusak. Tapi kalau kurma kering itu bisa tahunan. Pernah beli kurma taruh di rumah, setahun, 2 tahun, masih nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi memang dia sangat menguntungkan. Di kebun kurma ini dia punya 600 pohon kurma. Orang sekarang kalau punya pohon 20-30 pohon kurma itu sudah luar biasa. Ini 600 pohon kurma. Lalu dia menuju ke kebunnya, lalu dia mengatakan kepada istrinya, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini, karena sesungguhnya aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman. Lalu Nabi SAW mengatakan, kam min azkin radahin di Abi Dahdah fil jannah. Betapa banyak pohon-pohon kurma balasan dari Allah yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga nanti. Dan Nabi ulangi beberapa kali. Dalam riwayat lain, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, seorang laki-laki berkata, tapi ini juga kisah sebenarnya Abu Dahdah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan memiliki pohon kurma. Sedangkan saya berkeinginan membangun kebun di tempatnya. Maka suruhlah dia untuk memberikan tempat tersebut untukku sehingga aku dapat membangunnya. Lalu Nabi SAW bersabda, a'tihi iyahu binakhrin fil jannah. Jadi ada satu orang punya pohon kurma, tapi dia nggak mau lepas pohon kurma ini. Ada satu saudara muslim ingin membangun di situ. Maka dia datang kepada Rasulullah, tolong bilang sama pemilik kurban ini. Dia jual, dia kasih ke saya, pokoknya pohon kurma ini kalau tidak dikasih ke saya nggak bisa membangun. Maka Nabi bilang kepada orang yang punya pohon kurma, kasih ini, sedekahkan kepada saudaramu, saya akan jamin kau balasan pohon kurma di surga. Tapi uniknya orang itu nolak, dia nggak mau. Ya. Kemudian Abu Dahdah berkata kepada laki-laki tadi, yang Nabi sedang negosiasi satu pohon kurma, jual pohon kurmamu itu dengan bayaran kebunku yang berisi 600 pohon kurma. Ini pohon kurmamu satu karena Rasulullah yang minta, kasihkan Rasulullah, biar Rasulullah kasih orang itu, saya kasih kau 600 pohon kurma. Ambil sebagai sedekah di jalan Allah. Jadi kan? Maka laki-laki tersebut terima. Bagaimana tidak? Satu pohon diganti dengan 600 gitu ya. Lalu Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW, saya mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah membeli pohon kurma yang satu itu dengan bayaran kebunku lengkap semua, 600 pohon kurma. Maka berikanlah pohon itu kepada anak yatim tersebut, anak tadi yang minta itu. Karena saya telah menyerahkannya kepada Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, kam min azkin radahin di Abi Dahdah fil jannah.
berapa banyak pohon-pohon kurma yang lebat buah-buahannya buat Abu Dahdah di surga. Nah, ini termasuk hal yang luar biasa yang harus kita ketahui. Terakhir penutupnya kisah Abu Talha radhiyallahu anhu. Abu Dahdah sama Abu Talha pada penutup kisah kita. Kalau Abu Talha berbeda lagi, sama mirip dengan sedekah dengan kebun kurma ya. Diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Talha adalah sahabat Ansar yang paling banyak hartanya di Madinah berupa pohon-pohon kurma, dan harta yang paling dicintai sebuah kebun namanya Bayruha ya, dan ternyata Bayruha itu menghadap ke masjid, maksudnya di depan masjid gitu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya lalu minum dari air segarnya. Ketika kata Anas turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92. Ini ayat yang lain. Kalau tadi Abu Dahdah kan kisahnya adalah turunnya surah Al-Baqarah 245. Kalau Abu Talha turunnya Al-Imran ayat 92. Semua masalah infak. Lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna. Tidak bisa kamu dapatkan pahala sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Kalau mau sempurna balasannya, cari yang paling kita suka, infakkan itu yang paling kita sukakan di jalan Allah gitu ya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan jalan Allah, sungguhnya Allah mengetahuinya. Maka beranjaklah Abu Talha. Abu Talha radhiyallahu anhu pada saat mendengar ini, ayat ini kepada Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan maksimal balasan sampai kau infakkan apa yang paling kau cintai. Al-Imran 92. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Maka hartaku itu menjadi sedekah karena Allah. Sudah aku sedekahin untuk Allah. Aku berharap kebajikan darinya dan ganjaran di sisi Allah. Maka pergunakan ya Rasulullah. Silakan anda yang atur, mau diberikan di mana saja yang terbaik. Maka Nabi SAW bersabda, Bakhin, dzaka malun rabih. Dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin faqala Abu Talha af'al ya Rasulullah. Bagus sekali, sungguh harta yang beruntung. Inilah harta yang paling beruntung. Sungguh aku telah mendengar apa yang kau sampaikan, artinya kau sudah sedekahkan jalan Allah, dan aku berpendapat agar engkau bersedekah kepada kerabatmu. Lalu Abu Talha pun membagi-bagikannya seraya mengatakan aku lakukan ya Rasulullah. Kemudian beliau pun membagi kepada seluruh kerabatnya. Tentu masih banyak sekali kalau kita mau bahas tentang masalah keutamaan sedekah ya. Di antaranya siapapun yang mengalami penyakit selama ini belum pernah sembuh, maka jangan cuma andalin pengobatan dokter ya. Coba sedekah niat untuk sembuhin penyakit kita. Ya, itu ada hadisnya ya. Hadis yang Abdullah bin Umar beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum bizzakah wa'iddu lil bala'id du'a." Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah-musibah. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sebagian ulama umumnya menghasankan riwayatnya. Jadi ini juga termasuk solusi yang terbaik kalau menghadapi musibah. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah silakan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.